Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin Komar, berasal dari SMP Plus Cordova, merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut merupakan rancangan tindakan aksi nyata yang akan dan telah saya lakukan. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat berjudul Penerapan Budaya Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia, dengan latar belakang sekolah di naungan pondok pesantren, maka nuansa keagamaan harus kental sekali. Budaya positif terkait dengan keagamaan harus muncul di lingkungan sekolah dan pesantren. Tujuannya menginginkan agar murid memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tolak ukurnya, jika siswa dan sivitas akademika dapat melakukan sholat jamaah dengan baik tanpa harus ada paksaan, akan tetapi murni dengan kesadaran dan mengerjakan dengan tertib, baik di sekolah maupun di rumah. Lini masih tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengadakan diskusi dengan guru, kepala sekolah akan pentingnya budaya positif yang akan dilakukan, utamanya yang mengarah pada peningkatan karakter siswa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, membuat sebuah instrumen tentang karakter ideal yang diharapkan dan disosialisasikan dalam warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang ketiga, bekerja sama dengan komunitas praktisi mengawal budaya karakter tersebut agar berjalan dengan baik serta pembagian tugas dan kelompok kerja. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan kepala sekolah, semangat kerja komunitas praktisi, seluruh dewan guru dan wali murid untuk terciptanya budaya positif. Berikut merupakan dokumentasi proses penerapan implementasi budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan, di mana sekolah saya ini berada di bawah naungan pondok pesantren sehingga aura keagamaannya harus kental. Maka dari itu saya bersama Bapak Ibu guru mengadakan sebuah pembiasaan budaya sholat duha berjamaah yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru beserta murid-murid secara sadar tanpa ada unsur paksaan rutin melaksanakan sholat duha berjamaah yang insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan budaya yang positif yang terjadi di sekolah saya ini. Selanjutnya, kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di SMP Plus Cordova, izinkan saya untuk mensosialisasikan terkait budaya positif yang akan saya dan bersama Bapak dan Ibu guru terapkan di sekolah kita. Sebelum saya mensosialisasikan, kami meminta untuk Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili memberikan sambutan terkait aksi nyata budaya positif yang akan kami lakukan bersama-sama. Kepada Bapak Fajar Alam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah ini hari ini kita akan bahas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Apa sih budaya positif? Yaitu budaya positif itu bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru
ini bisa memberikan budaya positif terlebih dahulu sebelum ke anak-anaknya. Sehingga apa? Bapak Ibu guru ini menjadi cerminan ketika Bapak Ibu guru ini membudayakan budaya positif di sekolah, pasti nantinya adalah anak-anak kita akan mengikutinya. Sehingga harapannya anak-anak ketika mau berangkat sekolah itu tidak lagi rajin berangkat sekolah karena takut hukuman, akan tetapi rajin ke sekolah karena ini sudah menjadi budaya kita atau kesadaran masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk Pak Fajar Alam selaku bagian Wakahumas menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir. Baik Bapak Ibu guru hebat, hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak perwakilan Bapak Kepala Sekolah, saya akan memberikan informasi terkait apa itu budaya positif di aksi nyata saya, pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Nama saya Muhammad Saifuddin Komar dan saya sudah merintis di SMP Plus Cordova selama 6 tahun dari tahun 2018. Bapak Ibu, berikut merupakan rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya buat. Jadi sebelum materi ini saya informasikan ke Bapak Ibu, saya telah merancang tindakan yang akan saya lakukan. Yang saya lakukan dalam beberapa minggu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau sering melihat kok tiba-tiba murid-murid kita ada yang berjamaah, sholat duha, sebagian, lama-kelamaan kok banyak sih ya Pak yang melakukan sholat duha bersama Bapak Ibu guru. Apakah itu merupakan program kegiatan kita? Nah, ini merupakan rancangan saya yang saya kemarin itu lakukan, dan alhamdulillah semoga dengan hal demikian bisa menjadi budaya positif sekolah kita yang kedepannya bisa kita terapkan dengan baik. Ya, ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya, di mana latar belakangnya adalah sekolah di naungan pondok pesantren. Kita ini kan berada di naungan pondok pesantren sekolah kita ini, maka nuansa keagamaan harus kental sekali. Budaya positif terkait dengan keagamaan harus muncul di lingkungan sekolah dan pesantren. Tidak hanya di pesantren, tapi saya mengambil latar belakang karena pesantren, maka sekolah kita ini harus ada aura-aura keagamaan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Di tujuan yang saya buat, menginginkan agar murid memiliki karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tolak ukurnya adalah jika siswa dan sivitas akademika dapat melakukan sholat jamaah dengan baik. Di mana sholat jamaah ini yang kita lakukan dalam beberapa minggu kemarin adalah sholat duha sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak dan kita sebagai guru mengikutinya tanpa harus ada paksaan, karena kita murni berdasarkan kesadaran diri kita. Kita butuh melakukan sholat duha, bukan karena kita sholat duha karena takut dihukum, atau kita melakukan sholat duha karena ingin sebuah hadiah, tapi berdasarkan hati nurani kita, kesadaran diri kita, kita butuh sholat duha ini karena kesadaran kebutuhan kita, ingin mendapatkan ketenangan hati, pikiran, dan tentunya pahala ya. Murni dengan kesadaran dan mengerjakan dengan tertib di sekolah maupun di rumah. Alhamdulillah selama 1 minggu yang lalu, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, saya bersama teman-teman telah mencoba menerapkan rancangan tindakan aksi nyata ini. Walaupun ada beberapa kendala ya, anak-anak awalnya harus dipaksa dulu, harus didorong dulu, tapi alhamdulillah dalam beberapa hari ini anak-anak sudah mengikutinya dengan baik tanpa kita upra-upra seperti itu. Ini masih tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengadakan diskusi dengan guru. Sudah saya lakukan dengan teman-teman sebelumnya. Ya, kepala sekolah juga akan pentingnya budaya positif yang akan dilakukan utamanya yang mengarahkan pada peningkatan karakter siswa, yaitu karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, membuat sebuah instrumen tentang karakter ideal yang diharapkan dan disosialisasikan dalam warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan yang ketiga adalah ini yang paling penting,
bekerja sama dengan komunitas praktisi, berarti dengan Bapak Ibu, ya, mengawal budaya karakter tersebut agar berjalan dengan baik, serta pembagian tugas dan kelompok kerjanya yang jelas. Dukungan yang saya butuhkan dalam hari yang lalu sampai seterusnya adalah dukungan dari kepala sekolah, jelas, ya. Semangat kerja komunitas praktisi berarti Bapak Ibu semangat, saya juga semangat, saya semangat, Bapak Ibu juga semangat, ya. Seluruh dewan guru dan wali murid tentunya, ya, untuk terciptanya budaya positif tersebut. Berikut merupakan dokumentasi proses penerapan implementasi budaya positif yang telah saya lakukan bersama Bapak Ibu, yang awalnya kita mencoba untuk beberapa kelas, akhirnya bisa kita lakukan dengan sebagian kelas yang jumlahnya besar. Awalnya memang murid-murid ini harus dipaksa dulu, ya, harus dikawal dulu. Tapi alhamdulillah dengan kebiasaan yang baik ini, Bapak Ibu juga bersama saya memberikan motivasi ke anak-anak tentang pentingnya sholat duha berjamaah, sehingga sholat duha ini, kegiatan ini menjadi kegiatan yang mereka itu melakukannya tanpa paksaan, tanpa takut untuk dihukum, dan tanpa ada rasa saya ikut sholat duha supaya dapat hadiah, Pak. Bukan karena itu, tapi karena kesadaran diri mereka, ya. Ini adalah beberapa foto dokumentasi yang telah kita dokumentasikan kemarin. Kita sholat duha yang awalnya di musola, ya, musola terbuka, yang akhirnya kita lakukan hampir sebagian siswa di lorong kelas, ya. Semoga budaya seperti ini bisa terus kita lakukan sampai seterusnya di ajaran yang akan datang. Bagaimana Bapak Ibu, apakah budaya seperti ini bisa kita lakukan kembali di semester yang akan datang? Bisa, ya, alhamdulillah, ya. Semoga kita tetap semangat dan istiqomah tentunya, karena ini merupakan ciri khas sekolah kita di bawah naungannya pondok pesantren, ya. Dan ini kegiatan inti saya, yaitu diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif, ya. Berikut nanti akan saya sajikan tentang materinya dan ada beberapa video. Salam dan bahagia. Slogan ini merupakan slogan yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, karena menurut beliau tujuan dari pendidikan adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga salam ini merupakan salam ciri khas dari Bapak Ibu guru hebat yang mari kita coba terapkan. Jadi ketika kita membersamai teman-teman, ketika saya membersamai dengan Bapak Ibu guru, ada sebuah slogan, yaitu salam dan bahagia. Selamat datang para guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Hari ini saya bersama teman-teman akan belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Agenda kita hari ini dibuka dengan pembukaan, tadi sudah diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Humas, mewakili Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir. Berikutnya adalah tentang capaian umum, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan kita akhiri dengan refleksi. Capaian umum yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Saya ada pertanyaan pemantik, ada 3 di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menjawab. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, kenapa? Kenapa setuju? Nanti akan kita bahas, ya. Next. Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju juga. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Di awal tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah yang mewakili bahwasannya budaya itu kita harapannya supaya anak-anak itu termotivasi atas kesadaran diri karena merupakan sebuah kebutuhan, bukan mereka itu melakukan untuk menghindari hukuman dan juga bukan karena menginginkan penghargaan. Berarti dari pernyataan ini sebenarnya kan kita setuju. Apakah setujunya kita ini sesuai dengan penerapan budaya positif? Nanti coba akan kita cek ya. Ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Di dalam benak Bapak Ibu, ketika mendengar istilah disiplin, apa yang ada di benak pikirannya? Coba, siapa yang mau membantu saya untuk menjawab? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Monggo, siapa? Monggo, Ustadz Glenn, Pak Glenn, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, disiplin itu seorang anak akan berperilaku disiplin apabila dia bisa konsisten terhadap dirinya sendiri yang dimana itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi semisal peraturannya itu masuk jam 7, maka dia bisa disiplin, konsisten masuk jam 7. Kemudian semisal peraturannya pulang pada pukul 2, ya berarti dia disiplin mengikuti kegiatan pembelajaran sampai pukul 2, kemudian setelah itu baru bisa pulang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Glenn ya. Ya, jadi yang dikatakan oleh Pak Glenn tadi sudah sangat benar ya, teman-teman, mengenai apa makna disiplin. Coba kita cek isinya. Berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini makna asal kata, berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ini murid-muridnya Socrates dan Plato. Jadi dulu diterapkan oleh murid-murid beliau-beliau. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi dijelaskan oleh Pak Glenn, anak-anak bisa datang tepat waktu jam 7, sebelum jam 7, karena memang di peraturannya jam 7 Bapak Ibu. Tujuan mereka supaya tidak terlambat. Tujuan mereka supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Jika nanti saya terlambat, maka saya akan ketinggalan, Pak. Maka saya tidak akan terlambat masuk sebelum jam 7. Ya. Karena mereka ingin dihargai oleh dirinya sendiri. Tapi ini yang menjadi tapi ya. Budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah. Sehingga kalau ada orang yang dengar kata disiplin itu, wah berarti nanti ada punishment kalau melanggar. Berarti ada peraturan. Berarti peraturan harus ditaati. Kalau nggak ditaati berarti dihukum. Ya. Kamu disiplin apa enggak? Ya Pak, saya disiplin. Tapi datangnya saya mepet jam 7. Sehingga sampai di kelas saya ketinggalan beberapa menit. Ya berarti kamu tidak disiplin dong. Ya. Itu kan membuat anak-anak takut akhirnya, berarti saya dihukum loh Pak. Ya, inilah menjadi budaya kita. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, seakan-akan kita takut. Berarti disiplin ini kaitannya dengan hukuman. Menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh. Kalau nggak patuh, berarti nanti kena punishment. Ya, kamu harus datang sebelum jam 7 supaya kamu patuh karena peraturannya jam 7. Ya. Tapi sebenarnya tujuan mereka datang sebelum jam 7 itu bukan karena menghindari peraturan, tapi karena diri mereka tidak ingin ketinggalan pelajaran. Itu yang harusnya semestinya.
Ya, coba Bapak Ibu cek bersama-sama. Anak-anak kita ini jika datang sebelum jam 7, pasti karena mereka tahunya adalah peraturan. Kalau nanti saya lebih dari jam 7, saya khawatir dihukum. Selama ini yang perlu kita rubah mindsetnya kita. Mereka datang jam 7 bukan karena kepatuhan taat peraturan, tapi karena kesadaran diri. Karena saya nanti kalau terlambat ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga mereka akan tidak nyaman, terburu-buru. Aku kayak budal lah, kayak berangkat. Ya, saya takut nanti kalau ada apa-apa di jalan, saya kena terlambat, kena hukuman. Jadi merasa nggak nyaman. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Berikut merupakan contoh implementasi disiplin positif yang telah kita terapkan, ya, bersama saya juga ya. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh disiplin positif? Menurut Bapak Ibu coba, yang gambar pertama atau yang gambar kedua? Ini anak-anak datang ke sekolah. Kalau di gambar sebelah sini tujuannya adalah supaya nanti disiplin Pak. Makanya nanti yang datangnya terlambat itu kita pajang dulu di depan. Ya, ini bagian dari kedisiplinan, ketata tertiban supaya nanti kedepannya mereka nggak terlambat lagi. Yang nomor 2, sebagian sudah masuk di kelas Pak, tapi ini baru datang. Kita memberikan mereka kesempatan untuk masuk ke dalam kelas dengan cara saling bersama Bapak Ibu guru yang piket di depan. Ini merupakan penerapan disiplin juga, supaya nanti anak-anak segera masuk ke kelas, tidak terlambat pembelajarannya, kita segerakan masuk aja. Ya. Mungkin nanti di akhir sesi kita memanggil beberapa dari mereka untuk menanyakan alasannya kenapa datang terlambat. Dari gambar sebelah kiri panjenengan dan sebelah kanan panjenengan, manakah yang menurut jenengan penerapan disiplin positif? Ini sama-sama penegakan kedisiplinan ini. Kiri atau kanan? Yang disiplin positif. Kiri atau kanan? Kanan. Ya. Marilah kita ubah untuk mendisiplinkan anak dengan cara budaya yang seperti ini. Sehingga besok anak masuk sekolah itu tidak takut. Tapi mereka juga tidak ingin datang terlambat. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan mereka masuk sekolah untuk menggali ilmu, belajar. Supaya tidak ketinggalan pembelajaran, maka murid harus datang sebelum jam 7. Ya. Berikut merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita ketahui. Nilai-nilai ini berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita telaah dan kita teladani untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Berikutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada dua teori motivasi eksternal dan internal. Ya. Manakah tujuan penerapan disiplin positif yang motivasi itu harus kita lakukan atau kita terapkan? Yang pertama, kita termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang tepat waktu supaya menghindari hukuman. Bahwasannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Saya takut, saya khawatir. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua juga demikian. Saya datang tepat waktu sebelum jam 7 karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain berupa hadiah atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kalau tidak ada hadiah, ya saya datangnya nggak tepat waktu. Ya. Berarti kalau tidak ada hukuman, ya saya datangnya nggak tepat waktu. Saya datang sebelum jam 7 untuk menghindari hukuman, saya datang sebelum jam 7 supaya dapat penghargaan. Ya. Bapak Ibu guru sekalian, motivasi seperti itu adalah motivasi eksternal, di luar dari dalam diri kita. Dan itulah yang biasanya sering terjadi pada budaya sekitar kita. Makanya tadi ada sebuah pertanyaan pemantik. Saya
Apa tadi pertanyaan pemantiknya? Setuju atau tidak setuju kalau murid datang terlambat dihukum? Ya, saya setuju atau tidak setuju kalau hukumannya itu suruh membersihkan kelas misalkan. Setuju atau tidak setuju kalau mentaati peraturan maka dapat penghargaan. Semua Bapak Ibu sampaikan jawabannya adalah setuju. Dari motivasi ketiga ini, ya, apakah sudah sesuai dengan penerapan disiplin positif kalau motivasinya seperti itu? Berarti jawabannya adalah tidak, kurang sesuai. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, minimal seperti itu. Baru nanti bisa kita tanamkan kepada diri seorang murid. Kita ingin datang tepat waktu sebelum jam 7 karena menghargai diri kita, Bapak Ibu. Karena saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya nanti kalau datangnya awal, nggak pernah terlambat, saya kepingin menjadi orang yang sukses ke depannya. Saya kepingin menjadi orang yang berhasil. Saya tidak ingin ketinggalan materi dan ilmu pelajaran. Semua itu berasal dari motivasi dalam diri yang kita kenal dengan istilah motivasi internal atau intrinsik. Motivasi internal inilah merupakan motivasi tujuan dari adanya disiplin positif. Bisa nggak kira-kira kita menerapkannya? Minimal pada diri kita dulu. Kita datang ke kelas tidak terlambat karena kita menghargai diri kita. Pengen saya ini menjadi guru yang hebat, pengen menjadi guru yang disukai oleh murid, pengen menjadi guru yang disegani oleh murid. Itu berasal dari dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu datang ke kelas tanpa terlambat. Dengan contoh seperti itu, maka nanti perlahan-lahan akan membudaya dan murid pun akan mengikutinya. Berikutnya ini, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi kan ada kata-kata restitusi. Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi merupakan jenis-jenis pendekatan disiplin. Selama ini yang Bapak Ibu terapkan ke anak-anak untuk menegakkan kedisiplinan dengan cara apa? Di antara ketiga ini. Dengan cara apa? Coba Pak Angga. Ini kan kesiswaan. Supaya murid-murid disiplin, biasanya jenengan melakukannya dengan menggunakan pendekatan apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Apa Pak? Konsekuensi. Mungkin contohnya apa Pak? Contohnya apa? Misal ada pelanggaran yang dilaksanakan oleh siswa, maka kami tidak memberikan efek jera terhadap siswa dengan menggunakan hukuman, melainkan konsekuensi dengan tujuan apa? Supaya muncul rasa tanggung jawab terhadap diri siswa, sehingga dia itu berani berbuat, berarti dia harus berani bertanggung jawab. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Biasanya kalau ada anak yang datang terlambat, apa Pak yang dilakukan oleh kesiswaan dalam beberapa kasus yang pernah terjadi? Konsekuensi. Ya, yang konsekuensinya, contohnya. Konsekuensi, misalkan ada siswa yang terlambat mengikuti pelajaran, berarti dia terlambat mengikuti materi yang telah disampaikan oleh guru. Maka konsekuensinya guru tidak akan kembali mengulangi materi yang ketinggalan, tetapi dia harus menyesuaikan dirinya sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Angga. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Pak Angga tadi, kita harus menghindari ini teman-teman, hukuman. Di mana tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik. Murid datang terlambat, push up 10 kali. Datang setengah jam terlambat, silakan lari-lari keliling lapangan 100 kali. Ya, ada juga yang menyiksa sampai kemarin ya, mungkin dulu-dulu awal-awal guru PAI ya, karena pelajarannya PAI, terlambat masuk kelas suruh menulis kalimat astagfirullahalazim sebanyak 1000 kali. Nah itu kemarin siapa Bapak Ibu yang melakukannya ya? Guru PAI itu. Ada yang seperti itu. Ya, walaupun itu bukan fisik kan, tapi menyakitkan gitu. Ya, nulis 1000 astagfirullahalazim ya di kertas. Ada juga yang guru bahasa Indonesia, saya tidak akan mengulanginya lagi sampai berlembar-lembar. Ya, ini merupakan hukuman yang
dulu mungkin waktu kita jadi murid pernah kita rasakan. Dan hukuman-hukuman seperti itu jangan kita bawa sekarang ini kita menjadi guru. Marilah kita mendisiplinkan anak-anak bukan karena unsur seperti ini, ya, dengan cara hukuman, ya, bersifat satu arah dan kerap terjadi secara tiba-tiba dan kadang tidak terencana, ya, makanya dadaan. Lihat muridnya, loh kok nggak pakai sepatu, kemana sepatunya? Anu Pak, saya tadi terburu-buru Pak, terus lupa naruh sepatunya di mana, akhirnya pakai sandal. Oh ya sudah kalau gitu, mana sandalnya bawa sini, saya rampas, terus saya bakar, seret. Ini kan tidak ada di peraturan, tapi muncul secara tiba-tiba, seperti tadi push up dan lain sebagainya. Ya, cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri. Akhirnya apa, malu? Masa saya nyeker Pak, pembelajaran Pak? Ini siapa yang pernah menerapkan Bapak Ibu? Saya juga pernah ya ini ya. Dulu, ya. Tapi saya kembalikan. Tapi akhirnya apa? Anak-anak merasa malu, tidak berani keluar kelas karena nyeker. Cara pendidikan tersebut dapat menciptakan merasa rendah diri, malu dan bahkan marah atau memberontak. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Pertanggungjawaban dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau kita membuat sebuah peraturan telah disepakati oleh anak-anak, misalkan ini terlambat masuk ke kelas, berarti kesepakatannya adalah tidak apa tadi Pak Angga, tidak diulas lagi materinya sehingga anak-anak tertinggal. Nah, itu kan merupakan kesepakatan. Ya. Kalau ada yang terlambat di kelas, dihukum di depan, berdiri dulu. Nah, ini kan merupakan kesepakatan. Dan kesepakatan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dilakukan. Ini contohnya ya. Jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berdiri di depan kelas. Anak-anak, silakan PR-nya, tugasnya dikerjakan, dijadikan PR. Kita ketemu minggu depan. Yang tidak mengerjakan tugas, maka nanti berdiri di depan. Ya, itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau secara tiba-tiba, misalkan, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya semalam ketiduran, Bu. Ya sudah, langsung push up 1000 kali. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Dari hukuman dan konsekuensi, ya, apakah kedua ini ada yang lebih baik atau mungkin sama-sama kurang baik? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Adakah yang lebih baik atau sama-sama kurang baik antara hukuman dan konsekuensi? Ya, hampir mirip. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah disepakati peraturannya. Jadi kalau ada yang melanggar, itu ada tindakan. Seperti tadi tindakannya kan akhirnya apa, muridnya tidak ketinggalan materi, tidak diulang lagi sama gurunya. Nah, ini kan kasihan juga muridnya. Akhirnya kan mereka merasa tertinggal. Mungkin terlambat karena dia kehujanan, kan kita kan tidak tahu. Menurut teman-teman, dari kedua ini adakah yang lebih baik atau sama-sama kurang baik? Ada yang lebih baik, Pak Fikri. Ya. Apa yang lebih baik? Tadi yang terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan saya terangkan. Nah, ini biasanya kita kan sering memberikan sebuah penghargaan. Ya nggak Bapak Ibu? Anak yang datangnya tepat waktu kita kasih hadiah. Anak yang dapat juara kelas kita kasih hadiah. Sebenarnya penghargaan atau hadiah itu merupakan hukuman juga. Kenapa? Karena ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mematuhi suatu tujuan. Ya. Silakan anak-anak besok kerjakan soalnya dengan jujur, dilarang mencontek. Nanti kalau ngerjakannya jujur, akan Bapak kasih hadiah nilainya 100, walaupun dapat nilai 50. Ini kan merupakan sebuah penghargaan supaya anak-anak tidak melanggar. Tapi yakinlah bahwa hal seperti itu membuat anak-anak melakukannya bukan karena dari dalam diri, tapi karena berharap ada sebuah penghargaan. Nanti kalau tidak ada sebuah penghargaan, anak-anak akan mencontek, itu pasti. Nah, kan saya menerapkan seperti itu. Tiba-tiba Bu Kurniawati tidak menerapkannya. Akhirnya apa, anak-anak berpandangan, oh nanti kalau ke Pak Saifuddin kita harus jujur ojo nyontoh, soalnya kok dikai hadiah. Tapi yang Bu Kurnia kan nggak dikasih. Ya wes, akhirnya waktunya ujiannya Bu Kurnia, anak-anak mencontek. Inilah merupakan penghargaan yang sama halnya dengan hukuman, bukan berasal dari dalam
diri. Kenapa? Karena hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya juga ada pengaruhnya. Jangka pendek hanya sesaat. Jangka panjangnya adalah dia berpikir kalau ada hadiah saya melakukan, kalau tidak ada hadiah saya tidak akan melakukannya. Dan penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, dan ini yang mungkin tidak kita sadari. Ternyata penghargaan dapat merusak hubungan. Apa Pak? Kok bisa Pak? Karena kita hidup bersama-sama. Kalau ada teman kita yang diberikan hadiah, pasti nanti kita juga iri. Ada yang seperti itu, ada yang senang, ada yang iri. Wah, temanku dikasih hadiah oleh guru ini, aku nggak dikasih. Padahal arek kuwi lho ngerjaknone ya hasilnya ya nyontoh aku ngono lho. Takon aku wingi. Ngono sing dikai hadiah arek itu bukan saya. Ya, ini merupakan penghargaan yang dapat merusak hubungan. Kayak kemarin Bapak Kepala Sekolah kita memberikan sebuah kalimat seperti ini, pernyataan. Bapak Ibu guru yang mengumpulkan soal ujian terlebih dahulu akan diberi hadiah. Ya, akhirnya kita berbondong-bondong untuk cepat-cepat menyelesaikan, ya kan? Ketemulah Bu Miftah yang mengumpulkan soal terlebih dahulu. Akhirnya efeknya apa yang lain? Saya loh Pak ngerjakannya loh ada 15 mapel gitu kan. Yang Bu Miftah cuma 5 mapel. Ya mestinya aja Bu Miftah dapat penghargaan selesai duluan. Yang 15 mapel itu tadi merasa iri loh. Coba kalau saya kayak Bu Miftah cuma 5 mapel, saya pasti bisa kok Pak loh. Akhirnya apa? Dapat merusak hubungan antara guru lain dengan Bu Miftah karena tadi itu merasa iri. Ya. Ini yang harus kita hindari. Nggak apa-apa kita memberikan hadiah itu nggak apa-apa. Sifatnya hanya sebagai sebuah bentuk penghargaan, bukan sebagai sebuah bentuk untuk menghindari sebuah larangan. Ya. Jadi nggak apa-apa misalnya Bapak Ibu ya dalam suatu kelas ini nilainya terbaik dikasih hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau di awal ada kalimat anak-anak nanti yang nilainya bagus saya kasih hadiah, ya ini kan membuat akhirnya anak-anak berusaha untuk bagus tapi dengan cara yang mungkin ada cara yang dengan mencontek atau ngerepek dan lain sebagainya. Ya di akhir-akhir sesi dikasih nggak apa-apa sebagai bentuk kita menghargai, itu juga perlu. Seperti ini contoh penerapan hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Ini yang sebelah sini ya, dikasih sebuah penghargaan sebagai juara kelas karena nilainya bagus ya. Kalau kita memberikan hadiahnya ini setelah selesai mungkin nggak apa-apa, kita menghargai karena dia nilainya bagus. Tapi kalau di awal kita kasih sebuah isyarat kalau nilainya bagus dapat hadiah, nah itu yang sebenarnya penghargaan itu juga sama dengan hukuman. Akhirnya anak-anak mendapatkan nilai bagus bukan karena dalam diri tapi ingin mendapatkan hadiah. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Ya, di mana anak yang tidak mengerjakan tugas harus berdiri di depan kelas seperti ini. Dan konsekuensi ini merupakan kesepakatan yang telah kita sepakati dengan murid. Mungkin ini yang selama ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Kalau hukuman memang sudah tidak diperbolehkan, apalagi hukuman fisik. Ya, kedua-duanya ini sebenarnya juga kurang tepat, tapi lebih baik daripada hukuman. Nah, berikut merupakan ada beberapa tugas Bapak Ibu, coba dipikirkan selama 30 detik atau 1 menit dari kalimat ini. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, saya berikan waktu selama 1 menit, coba Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu pikirkan. Kira-kira kalimat pertama ini hukuman atau konsekuensi sih? Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa dari Bapak Ibu yang ingin menjawab yang pertama? Bu Kurnia mungkin, silakan coba dibaca. Terima kasih. Karena ini ada 2 pengertian ya, hukuman apa konsekuensi. Kalau praktis saya hukuman itu spontanius ya. Ya, spontan. Kalau konsekuensi itu ada sebab akibat. Betul. Ya, jadi yang pertama itu hukuman. Oh maaf, konsekuensi. Apa Bu anunya, tindakannya coba? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah di situ ada sebab akibatnya karena dia tidak tepat waktu dan terlambat sekolah, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan.
Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Kurniawati. Ada yang mempunyai jawaban lain? Pak, ini bukan konsekuensi tapi ini hukuman karena spontan. Ada yang memiliki pendapat lain mungkin? Selain Bu Kurniawati tadi menjelaskan kalau yang pertama adalah konsekuensi. Ada yang punya jawaban lain? Bukan Pak, ini hukuman. Ada kira-kira? Pak Fikri mungkin? Jawabannya apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa Pak? Coba Pak. Terima kasih. Tentunya saya untuk yang poin pertama itu mengapa kok alasannya hukuman, karena di tindakan guru ini tidak ada keterangan kesepakatan sebelum terjadi kejadian ini, kan tidak ada keterangan ada kesepakatan antara guru dengan murid apabila terlambat. Ini kan keterangan hanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dan tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kan tidak ada keterangan kesepakatannya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Fikri. Ada dua jawaban yang berbeda. Tentunya kita memiliki alasan masing-masing. Nah, tapi manakah yang paling benar? Coba kita cek Bapak Ibu. Tadi cuma satu aja ya, tapi nanti kita cek bersama-sama untuk yang lainnya. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Tiba-tiba ada murid yang datangnya terlambat nih Bu. Terus Bapak Ibu, ayo catat 100 kalimat supaya tidak datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi, sorry. Ya. Jawabannya adalah hukuman. Karena spontanitas. Kadang tadi yang saya sampaikan, kalau guru bahasa Indonesia nulisnya begini. Nanti yang guru bahasa Arab nulisnya, ayo istighfar coba. Astagfirullahaladzim, tulis 1000 kali. Ya, jangan diucapkan doang. Akhirnya ditulis. Nah, ini kan spontanitas. Ya. Yang kedua, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, walaupun bukan jamnya PJOK ya, disuruh lari-lari. Jamnya matematika nih misalkan. Kamu datanya ini terlambat ini, masuk ke kelas, silakan lari di halaman sana 2 kali putaran. Nah, terus yang ini, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Untuk Bapak Ibu? Hukuman. Karena ini fisik. Ya, mencatat kan juga fisik. Merasa sakit. Tadi Bu Kurnia. Kalau kita dihukum, hukumannya itu lebih ke fisik. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya hukumannya itu bukan hukuman. Biasanya yang dilakukan murid itu dia tuh rugi tapi bukan fisiknya yang rugi. Ya. Berikutnya ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya, tidak dengan cara hukuman fisik. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Ya, konsekuensi juga. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, ini pas pelajarannya apa ini? PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Tadi katanya Bu Mudrik, hukuman. Katanya Bu Nurul, konsekuensi. Coba dilihat, ini ada pelajaran PJOK. Berarti kan ada kesesuaian. Kalau PJOK terlambat, suruh lari-lari. Maklum nggak? Maklum. Tapi kalau matematika, beda. Ya kan? Berarti kalau secara spontanitas itu hukuman, tapi kalau seperti ini, bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi. Pak, ini kan fisik, Pak. Hukumannya, Pak. Iya, tapi karena pelajarannya PJOK, mungkin supaya dia lebih kuat lari-larinya, kita tambahi putarannya selama 2 kali. Inilah bedanya. Tapi yang perlu diingat sekali lagi, hukuman dan konsekuensi saling jangan kita terapkan lebih baiknya. Ya. Nah, ini secara singkatnya ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan lain sebagainya. Kalau hukuman, anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak nanti akan kehilangan hak apa tadi? Yang ingin sampaikan Pak Angga, hak untuk mendapatkan pelajaran karena terlambat. Ya, kehilangan haknya Pak Angga. Harusnya kan haknya dia kan mendapatkan pelajaran full. Ya, dibuat tidak nyaman, akhirnya nggak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Benar nggak Pak Angga? Kamu terlambat, duduknya di sana. Terus pelajarannya tetap dilanjut. Ini kan merupakan konsekuensi. Dan dua-dua ini alangkah lebih baiknya sekali lagi tidak kita terapkan. Ya. Lalu apa yang harusnya kita terapkan? Ini Bapak Ibu.
Restitusi. Mungkin asing ya di telinganya Bapak Ibu. Apa sih itu restitusi? Ini kalimatnya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid datang terlambat, maka murid juga kita arahkan bagaimana cara murid untuk memperbaiki supaya besok tidak datang terlambat lagi, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Anak datang terlambat karena di pesantren ngantri. Bagaimana caranya supaya besok nggak datang terlambat? Berarti saya bangunnya harus subuh, Pak. Bisa nggak dilakukan? Bisa, Pak. Silakan besok dilakukan. Itu merupakan restitusi yang kita meminta anak untuk mencari sendiri solusi yang bisa mereka tawarkan untuk memperbaiki apa masalah yang mereka lakukan, ya, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kamu ingin menjadi apa sih nanti? Pak, saya kepingin menjadi polisi misalkan. Tapi kalau kamu datang terlambat, masa itu cerminan dari polisi? Bukan, Pak. Karena hari ini kamu datang terlambat, maka apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memperbaikinya, Pak. Saya besok akan datang lebih tepat waktu. Nah, itu merupakan proses restitusi yang harusnya ini kita terapkan ke anak-anak. Kenapa anak-anak rambutnya panjang, nggak kita petali? Ya kita benarkan restitusi dulu. Tidak semata-mata langsung dipetal, hukum fisik. Kamu tahu peraturannya kalau rambutnya panjang, konsekuensinya apa? Maka harus dicukur di sini. Ya. Tapi cobalah kita untuk menanyakan, kenapa kok rambutnya panjang, kenapa kok terlambat, alasannya apa, bisa nggak memperbaikinya, apa yang mau kamu perbaiki. Solusi itu muncul dari dalam diri anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi ya, ada banyak, bukan untuk menebus kesalahan, tujuannya ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan, merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, Bapak Ibu, kamu datang terlambat, maka solusinya apa? Ya besok saya bangun lebih pagi, Pak. Terus Bapak Ibu paksa misalkan, oh ya nggak bisa, ya nggak hanya lebih pagi, kamu harus nginep di sini supaya besok tidak terlambat. Saya nggak yakin kalau kamu bisa bangun tepat waktu. Ya itu kan merupakan paksaan, jadi itu bukan restitusi namanya. Jadi kita menawarkan, ya, menawarkan anak-anak solusi apa yang bisa mereka berikan, ya bukan dari kita solusinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, ya, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang sudah coba kita terapkan kemarin. Ketika ada anak datang terlambat, ya, dalam beberapa minggu yang lalu, ini ada Pak Angga sama Pak Fikri. Ketika anak-anak datang terlambat, yang awalnya dihukum seperti ini ya, suruh tangannya begini, ada yang suruh naik tangga, tapi berusaha untuk, ada Pak Koseri juga ya, berusaha untuk menanyakan kenapa kok mereka masih datang terlambat, ya, diminta untuk mencari solusi dalam memperbaiki kesalahannya. Solusi mereka tulis, terus mereka sampaikan ke Bapak Ibu Guru, ke Bapak Guru, supaya besok tidak datang terlambat. Solusinya apa? Kita menawarkan, bukan dengan cara memaksa. Lalu ada ini Bapak Ibu. Ini yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas, khususnya wali kelas, tentang keyakinan kelas. Kalau yang ada di kelas selama ini namanya apa? Peraturan ya, peraturan kelas. Mungkin salah satu peraturannya apa ya kalau di dalam kelas itu? Ada nggak kira-kira Pak Bu Aziza di kelasnya kira-kira peraturannya biasanya apa kalau di kelas itu? Peraturan kelasnya yang jenengan ingat? Terima kasih untuk keyakinan kelas ya. Peraturan yang ada di kelas selama ini. Kelas, saya kan mata pelajarannya matematika. Nah itu ada beberapa
Saya sudah menemukan beberapa cara. Yang pertama itu pernah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tiga-tiganya pernah saya lakukan. Kalau restitusi itu saya bicarakan secara empat mata. Jadi tanpa melibatkan anak-anak itu mendengarkan. Nah, untuk itu memang besoknya sudah berubah. Tapi setelah 1 bulan atau 2 bulan dia kembali ke karakternya dia sendiri. Kembali lagi berarti. Ya, kembali lagi. Dan untuk yang hukuman itu sama konsekuensi itu malah membuat siswanya itu pertama memang sekali memang taat, tapi kedua kali, 4 kali tidak. Jadi lebih baik memang restitusi. Ya. Terima kasih Bu Azizah. Tepuk tangan untuk Bu Azizah ya. Sehingga kedepannya mungkin Bu Azizah akan merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Ini bisa jenengan terapkan di kelasnya masing-masing, khususnya wali kelas. Boleh juga guru mapel. Apa sih itu keyakinan kelas? Ini yang pertama. Mengapa bukan peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm kalau kita pakai sepeda motor? Untuk keselamatan. Dan keselamatan itu merupakan keyakinan kelas. Keyakinan. Kalau peraturan seperti ini, pengendara motor wajib menggunakan helm. Karena di kota besar itu banyak polisi. Takutnya nanti ditilang. Nah, itu berarti peraturan. Ya. Dilarang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Polisi yang buat. Nanti kalau nggak ada polisi nggak pakai helm. Ya. Tapi kita punya keyakinan helm ini kita pakai untuk keselamatan, sehingga jauh dekat kita tetap pakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Untuk kesehatan, bukan karena peraturan. Di mall, dulu waktu COVID kan ada ya, di mall syaratnya harus pakai masker. Yang nggak pakai masker boleh masuk nggak Bapak Ibu? Tidak, itu kan peraturan. Masker, ya, ada gambar masker, ada gambar cuci tangan, ada gambar gambarnya semprot-semprot itu. Oh, berarti kita peraturannya harus ngikuti itu. Nah, itu kan merupakan peraturan. Mari kita ubah menjadi keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk datang tepat waktu untuk disiplin, ya. Sehingga mari kita dukung motivasi intrinsik dalam diri anak untuk mengembalikan nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti apa Pak keyakinan kelas itu? Nah, ini konsep besarnya. Peraturan kelas kita buat, kita ubah menjadi keyakinan kelas, sehingga nanti akan memunculkan lingkungan positif. Anak-anak melakukan sebuah tindakan bukan karena berdasarkan dia takut akan hukuman yang ada di peraturan, ya, tapi berdasarkan sebuah keyakinan yang telah disepakati bersama agar memunculkan lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungannya positif, maka akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Ini ya salah satunya keyakinan kelas. Nih. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kan biasanya kan ada peraturan seperti ini ya. Kalau ujian sekolah, biasanya peraturannya apa? Dilarang mencontek. Keyakinan kelas apa yang bisa kita lakukan supaya tidak mencontek? Jujuran. Mengerjakan soal dengan jujur. Itu adalah keyakinan kelas. Maka peraturan-peraturan dilarang melakukan ini, menggunakan ini, bla 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 ini, mari kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas seperti ini. Keselamatan, menghormati orang lain dan bersabar, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak ini melakukannya karena muncul pada motivasi dalam diri, bukan karena mereka ada peraturan dilarang. Ini kan bagian dari pendisiplinan sebenarnya. Tapi kan nanti ada pemikiran saya takut kalau tidak mengikutinya nanti dihukum. Ya. Nah, contohnya ini
Contoh implementasi keyakinan kelas yang sudah saya coba di kelas 9C. Ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini keyakinannya. Mungkin kalau peraturannya apa? Dilarang membuang sampah. Saya rubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berikutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli menghargai, tepat waktu dan aktif di kelas. Peraturan selama ini yang ada dilarang mencontek, dilarang mengganggu orang lain, ya, dilarang membuang sampah, dilarang buang sampah di sini. Kita rubah seperti ini. Dan keyakinan kelas seperti ini bisa kita terapkan Bapak Ibu nantinya ke depannya. Bukan lagi ada peraturan. Ya. Mari kita lanjut atau kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breaking dulu ya, biar nggak tegang ya. Oke, mari semua berdiri. Ya, kita senam kecil Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan sebuah video senam yang dilakukan oleh ibu-ibu PAUD. Tapi nggak apa-apa, kita terapkan. Ya. Ini senamnya mengunggah konsentrasi, sehingga nanti gerakannya harus sama dengan apa yang diomongkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Ada. Bareng-bareng yuk. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Ayo lebih konsentrasi Bapak Ibu. Bareng-bareng. Pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, yuk. Panjang. Ikuti suara. Pendek, pendek, pendek. Laki-laki. Panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Ya, tepuk tangan. Silakan Bapak Ibu dulu. Duduk kembali ya. Gimana? Badannya sudah hangat kembali, pikirannya sudah fresh. Ini melatih konsentrasi ya tadi ya, bukan sesuatu yang ambigu ya. Karena kalau panjang berarti tangannya panjang, kalau kalimatnya pendek berarti tangannya memendek seperti ini ya. Nanti bisalah Bapak Ibu terapkan juga di kelas ya. Tentang senam-senam tadi, banyak referensi kok. Nah, berikutnya begini, anak itu kenapa melanggar? Pasti karena dia ada sesuatu. Ada beberapa pernah dulu saya tanya ya, kenapa Le kok datang terlambat? Pak, makanannya di pondok tadi datangnya mepet. Terus gimana Le? Ya saya kalau nggak makan dulu, nanti saya lapar Pak, terus saya nggak konsentrasi. Akhirnya saya makan dulu Pak. Sebabnya seperti itu, sehingga nanti efeknya akan datang terlambat. Kita mungkin belum pernah ya melakukan hal demikian. Anak-anak melakukan sebuah pelanggaran itu karena mereka ada sebuah kebutuhan, keinginan.
yang kebutuhannya tersebut tidak tercapai atau kurang tercapai. Ya, yang akhirnya nanti tindakan yang mereka lakukan adalah melanggar sebuah peraturan. Ada kebutuhan apa saja Bapak Ibu ini gambarnya ya. Ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita ini butuh untuk bertahan hidup, maka harus begini. Anak kita ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita ini butuh penguasaan. Anak kita ini butuh kesenangan. Nggak sepaneng aja Bapak Ibu ngajar. Ayo coba dengarkan. Yang nggak mendengarkan nanti saya suruh berdiri di depan kelas. Sepaneng terus. Ya, pembelajarannya membuat anak-anak rasanya takut. Cobalah sesekali kita ajak untuk mereka senang-senang. Seperti yang pernah diterapkan oleh Pak Glenn ya. Pernah kan walaupun pelajarannya fisika, tapi diajak apa Pak Glenn? Outing kelas. Keluar jalan-jalan. Ya, jalan. Biasanya yang jalan-jalan keluar ini rata-rata pelajaran PJOK. Tapi fisika kenapa kok diajak keluar Pak Glenn? Mungkin punya alasan. Ya. Aduh. Mungkin Pak Glenn punya alasan ya, kenapa murid-muridnya diajak keluar kelas, padahal pelajarannya fisika. Silakan Pak Glenn. Ya, jadi saya beberapa kali mengadakan outing class. Kenapa? Karena pelajaran fisika sebenarnya itu tidak hanya melulu tentang materi yang ada di buku, tapi menyangkut dengan lingkungan sekitar. Karena sesuatu yang berupa fisik yang bisa kita pegang, kita lihat, kita amati, itu termasuk dalam fisika. Fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar itu juga fisika. Jadi selain saya ingin mengajak anak-anak keluar supaya tidak bosan di kelas, itu juga agar mereka itu bisa lebih peka terhadap lingkungan. Jadi fisika itu ada juga kok di lingkungan, tidak hanya ada di buku saja. Lebih senang anak-anak rata-rata lebih senang pembelajaran fisika di dalam kelas atau di luar? Kalau menurut kacamatanya Pak Glenn? Kalau menurut saya, anak-anak akan lebih tertarik ketika saya mengadakan outing class. Karena kontennya mungkin lebih banyak dan lebih mengasihkan juga. Jadi tidak sepaneng. Ya. Terima kasih Pak Glenn. Tepuk tangan untuk Pak Glenn ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah ya menerapkan ini ya, walaupun pembelajarannya bukan PJOK atau kemarin kayaknya ada yang masak-masak itu pembelajarannya apa ya itu ya, prakarya. Ya, prakarya ya. Diajak masak-masak di pinggir sungai, memakai kayu, gawe pakai apa itu, pakai kayak luweng gitu. Ya, memanfaatkan seserahan daun-daun kering sama kayu-kayu untuk sebagai pengganti kompor. Biasanya kalau praktek prakarya itu di ruangan, kalau masak ya berarti di dapur, tapi diajak keluar kemarin ya di pinggir sungai. Dan inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak, yaitu kesenangan. Ya. Yang terakhir adalah kebebasan. Anak-anak ini adalah Bapak Ibu yang dia itu suka baca, tapi nggak suka gerak, pengennya diem. Tapi ada juga anak-anak itu yang nggak suka baca, nggak suka nulis, tapi sukanya gerak. Sehingga kalau diajak outing class dia senang. Mungkin kalau yang outing class yang suka baca dia nggak terlalu senang. Ya, makanya peran kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan murid. Semuanya tercapai. Tadi Pak Glenn di dalam kelas ada juga materinya. Anak yang sukanya gerak, akhirnya kita kasih kesempatan untuk semuanya keluar. Ya, sehingga nanti bisa terbagi. Yang suka baca, kebutuhannya tercapai. Yang sukanya gerak, kebutuhannya juga tercapai. Gitu. Next, ini ya, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Rata-rata anak kita terlambat karena makanannya telat, ya, di pesantren. Atau makanannya mepet dengan jam berangkat, anak-anak nggak sempat sarapan, akhirnya berangkat nggak sarapan. Di kelas yang terjadi apa kalau anak-anak nggak makan? Apa yang terjadi? Lemes, tidak konsentrasi, mengantuk. Ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita sediakan sebenarnya, supaya kebutuhan ini bisa tercapai untuk bertahan hidup. Ya. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita butuh untuk disayangi Bapak Ibu.
Anak kita butuh untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan memberikan kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau ada anak didik Bapak Ibu dalam suatu pembelajaran, dia ketika tidak disuruh bertanya-bertanya, ketika tidak disuruh menjawab, dia menjawab, ketika kita meminta anak tersebut untuk mengerjakan tugas di depan dan dia berhasil, anak tersebut sebenarnya butuh ini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Maka semestinya kita sebagai guru akan memberikan sebuah apa? Kalau ada anak-anak yang bisa menjawab atau mau bertanya, sebuah reward, applause, untuk kita menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau kita tidak memberikan hal yang demikian, maka anak akan berasumsi, kalau saya menjawab nggak jawab, tanya nggak tanya, nggak diapa-apakan, ini sama Bu Aziza dibiarkan aja. Ya rugi dong saya, padahal dia butuh ini kasih sayang. Ya pintar sekali Dinda misalkan. Ya sudah cakep ya, siapa misalkan Reno ini sudah ganteng, pinter lagi, mau menjawab lagi, yang lain jangan sampai kalah. Ini kan merupakan rasa kasih sayang yang harus dimiliki oleh anak-anak yang dibutuhkan. Lalu penguasaan, ya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita mengakui prestasi mereka dengan cara memberikan sebuah reward. Boleh. Saya pernah melakukannya dengan membawa buah-buahan, Bu. Buah-buahan semangka. Waktu itu tidak saya berikan sebuah begini. Yang bisa jawab dapat semangka, enggak. Saya biarkan aja. Ketika spontanitas ada anak-anak yang berani menjawab pertanyaan saya dan itu benar, saya kasih hadiah berupa semangka itu tadi. Dan itu kan merupakan ini pengakuan prestasi dan keterampilan kita. Ya, anak-anak butuh hal yang demikian. Berikutnya adalah kebebasan. Ya. Anak butuh akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Anak-anak itu menginginkan suatu pilihan Bapak Ibu di dalam kelas. Kenapa ketika pembelajaran ada anak yang tidur, ada anak yang ngelamun, ada anak yang menggambar. Adik, kamu saya ikut terangkan, misalkan Bu Aziza matematika. Saya nerangkan matematika, tapi kok kamu nggak fokus? Apa yang kamu lakukan? Ternyata adik sedang menggambar, Bu Aziza. Gambar layangan misalkan. Berarti ada sebuah kebutuhan yang harus dia miliki. Kira-kira kebutuhan apa itu Bu Aziza? Kebutuhan ini, kebebasan. Dia ingin bebas Bu Aziza, karena Adit suka menggambar. Maka berikanlah kesempatan kepada Adit untuk menggambar sesuatu yang kaitannya dengan matematika. Gambar layangan itu kan ada berapa senti, ada begini, harus terbang itu harus seimbang kan, tidak akan mungkin nanti nggak seimbang ya, dan lain sebagainya ya. Marilah kita dalam pembelajaran itu tidak hanya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang murid inginkan. Murid ini ingin mengeksplorasi apa yang dia sukai. Saya ingin bebas Bu, saya matematika jenuh begini-begini, saya sukanya gambar. Ya kita sediakan sebuah paper kertas untuk dia menggambar. Saya sukanya keliling-keliling Bu. Ya kita sediakan suatu momen, suatu waktu untuk anak-anak itu bisa keluar melakukan pengamatan. Pernah ya Bu Aziza ya, dulu pengamatan apa? Pohon, tinggi pohon. Ya. Ini anak yang sukanya gerak, dia inginnya gerak. Tapi kalau di kelas pasti lentruk, diem. Kebalikannya juga Bu, kalau ada anak yang keluar, ada juga yang mungkin kurang aktif. Karena dia sukanya baca. Akhirnya apa? Ketika keluar itu cuma megang buku doang. Ya, nggak terlalu banyak gerak, karena dia sukanya membaca dan menulis. Ya, ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita lengkapi secara bersama-sama. Yang terakhir ini ya, kesenangan. Kebutuhan akan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Biar nggak sepaneng Pak, diajak keliling-keliling keluar. Ya, sebuah permainan atau di dalam kelas ini Pak Fikri pernah ya pembelajaran dengan permainan pakai apa Pak? Pakai kuisis ya. Terus Baziza juga pernah pakai ular tangga. Ya, ular tangga ini kan merupakan Bu Aziza dan Pak Fikri itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Terus ada juga dengan tertawa. Siapa Bapak Ibu yang mengajarnya itu
selalu membuat suasana kelas menjadi tertawa. Misalnya tidak tegang dengan bahasa-bahasa konyol, terus anak-anak akhirnya tertawa tiba-tiba, hahaha. Ada? Siapa yang sering, Bapak Ibu? Pak Fikri. yang ketika ngajar itu murid melihat kita aja sudah tertawa gitu loh. Ya, tapi tertawanya itu membuat suasana kelas menjadi cair dengan guyonan-guyonan. Nah, ini saya juga pernah ini. Ya, contohnya ketika saya praktik. Pernah saya praktik Bapak Ibu. Begini, ketika praktik pengamatan tanah, ada yang mengambil di selokan, tanah selokan. Nah, itu kan semua tegang itu mendengarkan perintah saya. Yang kelompok ini tanah selokan, yang kelompok ini tanah kuburan misalkan. Wah, kuburan Pak, masuk yang kuburan? Ya iyalah, yang di kuburan loh. Pak, saya diselokan Pak. Iya, terus nanti tanahnya diapakan? Silakan nanti coba diperagakan. Ayo bareng-bareng. Ambil gelasnya, ya Pak. Terus ambil tanahnya, sampelnya 1 sendok, ya Pak. Terus diapakan Pak? Diaduk, ya. Berikutnya yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mencium. Mencium Pak, loh. Ya bau Pak, kan akhirnya mereka menjadi tertawa gitu, tidak tegang ya. Bukan seperti itu anak-anak ya. Akhirnya saya kan selimurkan ya. Masa mau kamu cium? Ya dicium beneran Bapak Ibu. Diaduk-aduk terus dicium Pak. Loh, akhirnya kan ya bau Pak, semua tertawa ya. Ya bukan itu Nduk, itu saya itu cuma guyon. Kan akhirnya semua tertawa. Ya, anak-anak kita butuh seperti ini. Guyonan. Ya. Sehingga dalam pembelajaran kebutuhan kesenangan tercapai. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan pada restitusi. Ya. Di sini saya sajikan ada beberapa tabel. Kita coba fokus di yang warna merah. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan atau kita lakukan untuk menerapkan restitusi. Dari kelima posisi ini, kira-kira mana yang paling cocok ya untuk kita terapkan? Yang pertama, ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima ini, seringkali teman-teman, Bapak Ibu, berada posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Dari kelima ini mungkin. Kira-kira Bapak Ibu dalam kesehariannya menjadi seorang guru biasanya berada pada posisi yang mana? Coba Bu Kurnia bisa menjelaskan selama menjadi guru ini seringkali posisinya Bu Nia sebagai apa? Karena pada dasarnya kita kan tahu ya karena pada dasarnya kita kan tahu bahwa anak-anak itu perlu melakukan atau mengerjakan tugas misalnya. Nah, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai guru harus mengerjakan tugas. Akhirnya ada sesuatu hal yang kita jadikan efek jerah untuk mereka, misalnya seperti datang terlambat itu Pak juga sama, kalau misalnya datang terlambat kita hukum. Nah, seperti itu. Biasanya cara penghukumnya Bu Kurnia seperti apa? Kalau saya sih biasanya kalau dalam bahasa Inggris saya minta hafalan tabel tenses atau seperti apa gitu, tapi itu harus ditulis, kadang harus diucapkan 1 menit 50 kata dan itu spontanitas Pak, kadang-kadang seperti itu mesti mulus, tapi ya saya rasa itu juga dikurangin tepat sih. Terima kasih Bu Kurnia. Memang pada dasarnya kita sebagai guru seringkali atau mungkin 1-2 menjadikan diri kita posisinya sebagai penghukum. Saya pun juga demikian. Sebelum saya mengetahui tentang apa itu budaya positif, saya sebagai guru itu seringkali juga posisinya sebagai penghukum atau bahkan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Namun perlu diketahui Bapak Ibu bahwasannya posisi-posisi yang ada di sini itu hanya ada satu posisi yang sebaiknya kita lakukan pada restitusi, yaitu posisi sebagai manajer. Bagaimana cara kita menempatkan posisi kita sebagai guru sebagai manajer ya? Di sini ada contoh ya.
Sebagai penghukum, guru berbuat, berarti guru tersebut akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ini sebagai penghukum. Seringkali kita biasanya posisinya di sini. Ya, marilah coba kita ubah. Ya, misalkan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berarti kita sebagai guru berceramah, mengatakan, dan kita kecewa, mengungkapkan kekecewaan kita kepada murid. Kenapa sih kamu kok datangnya terlambat? Ibu kecewa kepada kamu, padahal Ibu selalu memberikan nasihat kepada kamu secara berkali-kali, tapi kamu masih saja datang terlambat. Ini kan bentuk posisi kita sebagai yang membuat murid itu merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Nah, di sini kalau sebagai teman kita menganggap murid kita yang melakukan kesalahan itu, ya kita mengkontrolnya dia sebagai teman kita, sehingga kita tidak akan marah-marah, tidak akan memberikan hukuman berupa fisik. Ya, biasanya kita hanya menanyakan alasan-alasan kenapa dia berbuat salah. Tapi ada plus minusnya di sebagai teman ini, yang terkadang plus minusnya itu kalau minusnya murid tersebut menganggap kita sebagai teman, tapi yang guru yang lain yang biasanya penghukum, ya dia akan menganggap sebagai guru yang killer. Ya, dan terkadang kepada kita karena menganggap sebagai teman, guru itu menyepelekannya. Jadi tidak ada unggah-ungguh hanya Bapak itu pasti tidak akan marah kalau saya berbuat salah. Nah, itu minusnya. Tapi kalau plusnya, kita bisa bisa menyelesaikan masalah pada anak tersebut dengan mudah karena kita menganggap dia sebagai teman kita. Yang keempat itu sebagai pemantau dengan cara menghitung atau mengukur. Ini biasanya Bapak Ibu juga pernah melakukan, misalkan di catatan jurnal. Kok si A ini di pelajarannya saya sudah 10 kali ya nggak masuk, tapi di guru yang lain kok masuk terus. Ini kan berupa catatan. Ya, di guru yang lain catatannya itu ada 5 kali, di guru yang lain juga ada 2, tapi di guru yang lain juga itu catatannya tidak ada sama sekali, dia tidak pernah hadir atau masuk terus. Nah, ini merupakan posisi kita sebagai pemantau. Terus kita mengadakan suatu efek jera. Kalau di kelas saya 10 kali nggak pernah masuk, maka kita melakukan sesuatu ya di sini sebagai pemantau. Jadi menghitung dan mengukur, kalau dia 10 kali nggak masuk, kita adakan sebuah penindakan seperti ini. Nanti yang guru yang 5 kali nggak masuk seperti ini, dan seterusnya. Nah, lebih baik kita posisinya sebagai manajer. Ya, di restitusi ini yang paling diutamakan. Bagaimana kita sebagai manajer, berarti kita mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini lebih kepada murid tersebut mengungkapkan solusi perbaikan atas kesalahan yang dia lakukan, dan itu kita tawarkan, bukan dengan cara paksaan. Bapak Ibu, berikutnya saya akan menampilkan tabel. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang mengatakan? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Ya. Yang pertama, jika ada guru yang bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Aziza? Bisa di yang nomor pertama? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah. Alasannya kenapa Bu Aziza? Karena siswa merasa bersalah jika kita mengatakan kecewa. Dan dia mungkin tidak merasa terbebani juga. Oke, ya. Terima kasih. Coba kita cek bersama-sama ya. Yang pertama, ya benar sekali ya yang disampaikan oleh Bu Aziza. Jika sebagai guru mengatakan kepada murid, saya kecewa kepada kamu, maka murid tersebut seakan-akan dia merasa bersalah. Dan yang mengatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi salah terus. Ya, sebagai apa ini posisinya Bapak Ibu? Kira-kira? Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Penghukum. Ya, benar sekali. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Sebagai teman. Ada yang pernah melakukan seperti ini sebagai teman? Belum ya?
Belum. Rata-rata sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini bentuk penghargaan, tapi sebelumnya saya mengatakan bahwasanya penghargaan itu sama halnya dengan hukuman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Ya. Terus yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi sebagai apakah jika guru bertindak seperti ini? Sebagai manajer. Alasannya apa kira-kira, Bu? Kalau yang keempat ini sebagai manajer. Kalau dilihat dari kalimatnya, di situ ada tawaran atau menawarkan solusi, menanyakan solusi. Jadi menurut saya itu manajer. Oke, sekali. Sudah pernah sebelumnya Bu Kurnia posisinya sebagai manajer selama ini menjadi guru? Pernah, tapi tidak sesering jadi penghukum sih. Pernah, tapi lebih sering menjadi penghukum ya. Ya, semoga setelah materi ini kita lebih sering menjadi sebagai manajer. Ya, kita cek. Ya, benar sekali ya. Jawabannya adalah sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Saya tampilkan ada video, mungkin bisa dilihat contoh penerapan 5 posisi kontrol pada seorang murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Ya, ini sebagai manajer ya, kita diharapkan bisa pada posisi ini untuk menyerahkan restitusi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adik Ya, baik Bapak Ibu, jadi itu merupakan video cuplikan contoh posisi kontrol yang biasanya kita lakukan dan sewajarnya harusnya kita berada pada posisi sebagai manajer untuk menerapkan restitusi kepada murid kita agar terciptanya budaya disiplin positif. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kayak tadi. Sekarang kamu datang jam 7.20, masuk sekolah harusnya kan jam 7. Ya, kita menstabilkan identitas supaya anak-anak itu merasa tenang. Ya. Berikutnya kita validasi kebutuhan. Kenapa kamu datangnya terlambat, Naren? Itu Bu, karena saya tidak ada yang membangunkan. Ya. Lalu setelah alasan, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai yang kamu terapkan, Naren? Tapi itu keyakinan kelas tidak menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin pun. Lalu di menanyakan keyakinan ini, lalu kita tawarkan solusi apa, perbaikan apa yang bisa Naren lakukan ke depannya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Dengan menyetel alarm Bu. Terus nanti selain itu meminta bantuan ke kakak, ke ibu untuk membangunkan. Inilah langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan. Ada 3. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, ini contohnya. Guru akan berkata, Naren, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Ya, itu manusiawi. Dan kamu tidak satu-satunya. Bapak, Ibu juga pernah kok berbuat salah. Tapi biasanya kalau seperti ini menjadi agak hantu ya. Misalnya datanya terlambat gitu ya. Naren, kamu datanya terlambat. Bapak Ibu pernah kok melakukan sebuah kesalahan yang sama ya. Ini kan berarti membuka aibnya kita ya. Ya mungkin cukup di sini.
berbuat salah itu hal yang manusiawi. Lebih baik kita menyelesaikan sebuah permasalahan daripada harus berlarut-larut dalam sebuah kesalahan. Setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan. Menanyakan kenapa alasannya melakukan kesalahan. Kita harus perlu tahu dulu. Jangan serta-merta langsung menghukum. Kamu datangnya terlambat 1 jam. Kita tanya dulu, kenapa sih alasannya kamu melakukannya? Kenapa kamu bisa terlambat? Ya. Dan lain sebagainya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Bisa, Pak. Dengan cara apa? Berarti lanjut ke keyakinan, menanyakan sebuah keyakinan. Dengan cara guru berkata, contohnya ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplin, Pak. Menghargai, Pak. Kebersihan, Pak. Ya. Terus ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang tidak menghargai, Pak. Maka selanjutnya saya harus saling menghargai. Itulah penerapan segitiga restitusi yang nantinya ditutup dengan murid itu mencari solusi perbaikan atas kesalahannya. Ini contoh videonya, singkat saja Bapak Ibu. Saya persingkat. Ini contoh kalau kita melakukan restitusi, Bapak Ibu. Siang, Sarah. Ini. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, ini ya, singkat cara langkah melakukan restitusi, dan ini sudah pernah saya lakukan Bapak Ibu sebagai contoh implementasi segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah, di mana saya menyikapi murid yang melakukan sebuah kesalahan dan saya terapkan, mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini sebagai saya control manager. Ya, mungkin ini bisa dilihat tapi ya sangat enggak
nggak terlalu bagus sih. Jadi begini, nah, ada sebuah kasus. Dallas selalu datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Saya sebagai guru mapel, apa yang akan saya lakukan? Maka bisa Bapak Ibu lihat ya. Faisal, kita sambil dibagikan SK-nya Pak. Dallas selalu datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut merupakan deskripsi skenario tentang pelanggaran yang dilakukan oleh murid di sekolah, serta penanganan yang dilakukan oleh guru menggunakan segitiga restitusi. Selengkapnya, silakan lihat video berikut ini. Waduh, terlambat lagi. Assalamualaikum Pak. Maaf, saya terlambat lagi. Bolehkah saya masuk? Las, lagi-lagi hari ini kamu datang terlambat di pelajarannya Bapak. Tadi datangnya jam berapa, Dallas? Tadi jam... Ya, ini merupakan contoh yang saya terapkan kepada murid yang datang terlambat di pembelajaran saya. Saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan saya sebagai manajer. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, saya dan murid saya ini dan murid kita Dallas banyak kekurangan secara ekspresi, tapi saya berusaha untuk mencoba mempraktekkan. Jadi mohon maaf kalau mungkin kekurangannya di sini adalah ekspresinya, terus kalimat-kalimatnya yang belepotan, karena masih belajar pertama kali. Ya. Sudah Pak. Kok balik lagi ya kalau begini? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya terlambat lagi. Bolehkah saya masuk? Las, lagi-lagi hari ini kamu datang terlambat di pelajarannya Bapak. Tadi datangnya jam berapa, Dallas? Tadi jam 7.20 Pak. 7.20. Harusnya masuk ke sekolah di jam pertama masuk kelas jam berapa, Dallas? Jam 7 pas. Jam 7 pas ya, kita sudah memulai pelajaran di jam pertama. Ini Dallas, menurut catatan Bapak, kamu sudah terlambat, ini lebih dari 5 kali. Iya Pak, benar. Saya sudah sekali terlambat di pelajarannya Bapak. Nah Dallas, kira-kira terlambat masuk ke sekolah, terlambat masuk ke kelas, itu merupakan kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Baik Dallas, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tapi Dallas, atas kesalahan yang kamu lakukan, kita bisa belajar dan memperbaiki kesalahan setiap yang pernah kita lakukan. Betul? Nah, ini kira-kira langkah yang mana nih Bapak Ibu? Stabilkan identitas. Ya, kita membuat murid kita tenang. Ya, kesalahan yang mereka lakukan itu hal yang manusiawi. Tapi lebih baik kita berusaha untuk memperbaikinya. Barulah kita berikutnya. Dallas, ya Pak. Tiap kali Bapak mengajar di kelas dulu di jam pertama, pasti kamu selalu datang terlambat. Kira-kira apa sih alasannya Dallas kok selalu datang terlambat di pelajaran pertamanya Bapak? Itu Pak, kan di pondok kalau mandi harus ngantri dulu. Tadi saya kalau mandi itu antrinya udah agak siang, jadi selesai mandinya itu udah siang. Jadi berangkatnya telat, lambat. Adakah cara yang lebih efektif menurut Dallas untuk mendapatkan apa yang Dallas butuhkan? Ada. Nah, yang kedua tadi langkah apa Bapak Ibu? Memvalidasi tindakan yang salah. Kita berusaha untuk menanyakan alasan, dan kita berusaha untuk menanyakan adakah hal yang lebih efektif daripada tadi, ya. Ingat nggak Dallas, kalau di kelasnya Dallas itu memiliki keyakinan kelas? Ya Pak, ingat.
Kira-kira dengan datang terlambat sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang ada pada kelasnya Dallas? Tidak sesuai Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai Dallas? Kedisiplinan Pak, karena saya sudah telat. Baik, benar sekali Dallas. Dengan disiplin sebenarnya nanti kita akan bisa menghargai waktu, datang lebih awal, menghargai orang yang datangnya bisa lebih datang tepat waktu. Ya Pak, saya minta maaf karena saya sudah terlambat. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya Dallas, Bapak mengapresiasi atas permintaan maaf kamu. Tapi Dallas, tentunya dengan kesalahan yang kamu perbuat, agar tidak terlambat lagi, kira-kira ada apa tidak perbaikan yang bisa Dallas lakukan? Ada Pak, dengan mengantri mandi lebih awal agar tidak datang terlambat. Ya Dallas, berarti besok-besok untuk mandinya jangan ngantri terlalu siang supaya datanya tidak terlambat. Di sini saya berusaha untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak sesuai. Berarti disampaikan keyakinan kelas tentang disiplin. Lalu saya bertanya hal apa yang mau diperbaiki. Yang pertama tadi Dallas menyampaikan adalah meminta maaf, permohonan maaf, dan saya terima. Namun adakah hal yang lain yang bisa dilakukan supaya kesalahannya tidak terulang? Dallas menyampaikan besok saya akan mandi lebih awal sehingga ngantrinya tidak kesiangan Pak. Sebenarnya saya bangunnya pagi, cuma karena ngantri mandinya di pesantren kesiangan, ini saya terlambat. Ya, makanya saya besok tidak akan mengulur-ulur waktu supaya tidak antri terlalu mepet masuk. Ya, ini merupakan hal segitiga restitusi posisi apa Bapak Ibu? Mohon maaf. Langkah yang apa? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, solusi apa yang bisa diberikan oleh murid kita tawarkan, bukan kita yang memaksa. Berarti kamu besok harus mandinya awal subuh, nek iso bengi wis adus. Malah udah mandi, biar besok bangun langsung berangkat sekolah. Kan kita kan memaksa loh. Ya kalau bisa kamu mandinya di sekolah aja. Kan di sekolah kan ada fasilitas toilet. Bangun tidur, sholat subuh, daripada antri di pondok, mandi aja di sekolah. Bawa itu sabunmu, handukmu. Ya. Ini kan paksaan, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita menawarkan murid-murid kita ini, kalau saya salah, saya harus memperbaiki seperti apa. Itu murid-murid kita. Dan kita sepakati bersama. Kalau kita sudah sepakat, ya sudah, murid bisa kembali mengikuti aktivitas seperti biasanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir, saya meminta ini ya, refleksi. Nah, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah melihat informasi materi tentang budaya positif di sekolah, yang harus saya lakukan seperti apa, kira-kira hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu. Yang kedua, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti sesi ini. Ya. Dan yang ketiga, ke depan saya akan menjadi orang yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu, yang pertama siapa yang mau menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Siapa? Ya. Hal baru apa? Monggo bisa berdiri biar kelihatan. Di sini ada apa-apa? Yang mana bebas, nggak harus yang satu. Saya tidak memaksa, tapi menawarkan. Oke. Baik, mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Untuk refleksi ini saya akan mencoba menjawab nomor 1 dulu. Dengan pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini. Jujur, selama ini sebagai pengajar atau pendidik ya, ada stereotip yang saya miliki atau yang saya dapatkan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus memiliki efek jerat supaya kesalahan yang dilakukan siswa atau murid itu tidak akan terulang, dengan tujuan mendidik mereka, menanamkan nilai yang ini salah, ini betul, sudah itu cukup gitu. Tapi ternyata stereotip itu keliru gitu ya. Saya berpikir demikian. Itu setelah mengikuti sesi ini paradigma saya terhadap kajian hukuman, konsekuensi dan restitusi berubah gitu. Itu saja Pak. Kalau perasaan secara singkat ya alhamdulillah ilmunya bertambah jadi saya senang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Kurnia ya. Terima kasih Bu Kurnia. Yang kedua, siapa mungkin dari Bapak-bapak, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo.
Gantian bapak-bapak siapa nih? Mungkin Pak Glenn. Oh, perasaannya Pak Glenn gimana ini? Apakah tambah pusing? Apakah tambah senang atau bagaimana? Jadi alhamdulillah perasaan saya selama mengikuti sesi ini sampai dengan selesai ini tadi, alhamdulillah saya merasa sangat senang, banyak ilmu baru terkait restitusi, terkait dengan ada seperti apa itu hukuman, ada konsekuensi, dan saya merasa materi pada siang hari ini insya Allah bisa lebih membuat saya semangat dan bisa saya terapkan untuk ke sekolah kita ini. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Glenn. Ya. Yang terakhir mungkin perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah dari Pak Fajar Alam, ya selaku Wakahumas, kira-kira Bapak akan menjadi orang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini, Pak? Monggo, Pak. Dari depan. Terima kasih. Ya, harapannya untuk saya pribadi, ya umumnya untuk kita semua, kita bisa menjadi guru yang posisinya sebagai manajer ya. Kita memutuskan diri sebagai manajer, bagaimana anak itu ketika mau sekolah, berangkat sekolah itu merasa senang, datang senang dan pulang pun tetap dalam keadaan senang, nggak ada paksaan apapun dalam bersekolah. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang diterapkan apa, Pak? Sebagai penghukum, konservasi atau restitusi ke depannya, Pak? Untuk ke depannya ya saya akan berusaha menjadi yang restitusi ya. Restitusi, berharap belajar sedikit-sedikit menjadi guru yang bisa menerapkan yang restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu perpulangannya. Saya sudah ditolong ya terkait penyampaian materi budaya positif ini. Semoga harapan kedepannya apa yang saya sampaikan ini banyak manfaat yang kita terima dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.